Baik, terima kasih Mbak Sifa atas waktunya. Terima kasih pula kepada teman-teman di LTNNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Wah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua diberi nikmat sehat, disempatkan untuk sehat, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam. Baik Mbak Sifa, saya diamanahi untuk mengupas tentang bagaimana sih hukum perempuan yang hamil, menyusui atau bahkan nifas dalam melaksanakan ibadah puasa seperti itu. Nah, jadi begini Mbak Sifa dan para pemirsa sekalian, perempuan pada tataran kajian puasa itu memang memiliki bagian-bagian hukum-hukum yang lebih luas daripada laki-laki. Jadi ada dua ranah hukum yang dimiliki oleh perempuan berbeda dengan laki-laki seperti itu. Jadi yang satu adalah ranah hukum yang mustarikun, istilahnya itu digemboli antara laki-laki dan perempuan, misalnya tentang tata caranya, tentang niatnya dan lain sebagainya. Tapi ada satu bagian yang lain yaitu khusus sebagai hukum-hukum berpuasa hanya kepada perempuan. Ya karena memang sebetulnya memang perempuan itu memiliki peran-peran tertentu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi itu membawa konsekuensi terhadap hukum-hukum fikih kepada perempuan itu sendiri, Mbak Sifa. Para pemirsa sekalian, contoh dari peran-peran perempuan yang spesifik tadi itu adalah siklus bulanan. Jadi perempuan dewasa, perempuan matang akan mengalami haid, kemudian setelah dia juga akan hamil, kemudian setelahnya masih proses panjang lagi, ada wiladah, kemudian ada nifas. Nah itu memang peran-peran yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti itu. Nah, sebagaimana disabdakan, didalilkan dalam Al-Quran, yaitu bahwa orang yang hamil, kita akan bahas yang hamil dulu. Orang yang hamil itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf itu sebagai orang yang derita di atas derita. Memang hamil itu suatu kondisi yang sangat spesifik yang berbeda dengan orang yang tidak hamil. Jadi kadang memang sakit gitu ya, kadang memang ada ngidam, ada muntah-muntah yang hebat. Nah, sebagaimana digambarkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha. Nah, jadi Allah itu membuat perempuan yang hamil itu, ibu-ibu yang hamil itu memang derita di atas derita. Itu diperkuat juga di surah Luqman itu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, berdasarkan ayat itu, maka kemudian ada konsekuensi hukum yang diperoleh oleh perempuan yang hamil termasuk dalam urusan berpuasa. Nah, kondisi kehamilan itu kan sangat spesifik gitu ya Mbak Sifa ya. Jadi dia dipersamakan dengan orang yang sakit. Kenapa? Karena memang selain secara ilmiah kita sudah temukan seperti itu, ada perubahan hormonal, ada perubahan secara fisik, ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh perempuan terhadap hadirnya janin kita. Itu juga sudah digambarkan di dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah tadi. Nah, kemudian setelah hamil 9 bulan itu pasti ada proses panjang lagi katanya oleh Dr. Yusuf Qardawi, disampaikan bahwa ada lagi itu tubda'u marhalatan ukhra. Jadi mulai lagi perjalanan yang berbeda, yang lebih panjang lagi daripada hamil itu sendiri. Jadi kalau hamil 9 bulan, maka kemudian setelahnya itu panjang lebih lagi panjang prosesnya. lagi ya, yaitu
Iya, betul. Marhalatul irdha'i wal fisal, yaitu perjalanan menyusui dan nyapih. Nah, ini perjalanan yang cukup lama juga. Apalagi kalau misalnya si perempuan, si ibu ingin secara sempurna tuntas menyusui anak-anaknya itu selama 2 tahun sebagaimana dianjurkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya kisaran 2 tahunan bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuannya. Nah, ini bukan perjalanan yang mudah ya. Jadi kondisi yang memang tidak akan pernah dialami oleh tadi, bahwa ada bagian-bagian hukum yang menjadi spesifik milik perempuan terkait puasa dengan kaitannya peran gender sebagai perempuan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuki kepada bagaimana sih sakjane ketika kondisi-kondisi orang hamil dan menyusui seperti itu, orang yang nifas juga nanti akan seperti apa konsekuensinya gitu ya. Orang yang hamil atau orang yang menyusui itu biasanya ketika berpuasa dia akan mengalami beberapa hambatan-hambatan. Yang pertama misalnya dia mengkhawatirkan dirinya. Jadi ketika dia menyusui justru si ibu ini sakit. Kebayangkan ya ketika atau bahkan saat hamil saja si ibu ini malah tambah sakit. Dia khawatir akan dirinya. Jadi misalnya ketika berpuasa saat dalam keadaan hamil, utamanya hamil besar, karena si janin itu numpang makan ke ibunya, maka si ibunya akan dengan cepat lapar. Bahkan katanya beberapa sebagian perempuan itu jam 10 pagi itu udah menggigil kelaparan. Dan itu membahayakan bagi si ibu. Nah, jadi nanti ini konsekuensi hukumnya berbeda Mbak Siva. Jadi kalau si ibu ini mengkhawatirkan dirinya, nanti konsekuensi hukum dalam puasa itu nanti akan berbeda lagi. Ada lagi ibunya sehat-sehat saja. Dia berpuasa santai saja. Dia tidak kemudian menggigil, dia tidak kemudian mual yang berlebihan, tidak ada konsekuensi apapun secara kesehatan pada dirinya, tapi ternyata mengkhawatirkan terhadap kandungannya. Misalnya, tiba saja nuwun sewu ini kenyataan di masyarakat, si ibu ketika berpuasa ditengarai bahwa ketika di USG kembali si bayi berat badan si janin itu ketika di USG tidak mengalami perkembangan yang cukup baik. Sehingga justru dikhawatirkan terjadi kenapa-kenapa, malnutrisi, kekurangan gizi atau apa dengan si janin. Padahal ibunya sehat-sehat saja. Nah, ini nanti konsekuensi hukumnya beda lagi. Atau ini yang lebih ngeri Mbak Siva. Perempuan hamil, si ibu hamil ini sudah pun dia itu soro, wahnan ala wahnin tadi, si bayinya juga terancam kesehatannya. Jadi dia mengkhawatirkan dirinya, ya betul, mengkhawatirkan dirinya, mungkin kemudian sakit, kemudian lemes, gitu, cepat capek, tekanan darahnya turun misalnya, atau hal-hal lain yang terkait dengan itu, dan si janinnya juga terancam bahaya. Misalnya kalau apalagi kalau sampai flex gitu ya, ini ngapunten ini urusan perempuan ini ya. Mbak Siva ya ini saya senang sekali sore ini akhirnya ada kesempatan untuk perempuan membahas dirinya sendiri begitu ya. Nah, benar sekali. Jadi memang iya, jadi memang ini menjadi apa ya? Menjadi agak tricky bagi perempuan kalau tidak tahu hal ini. Jadi kan anaknya juga terancam kesehatannya di dalam kandungannya itu. Nah, kondisi-kondisi itu yang berbeda-beda itu kemudian membawa konsekuensi hukum yang juga berbeda-beda. Nah, yang pertama,
kalau ada yang disepakati bahwa orang yang hamil dan menyusui, baik itu mengkhawatirkan dirinya saja, ibunya yang terganggu kesehatannya, atau mengkhawatirkan janinnya atau bayinya. Nah, nanti ketika menyusui kadang si bayinya malah yang mohon maaf misalnya diare, panas gitu ya, demam, rewel. Nah, ini juga dipertimbangkan di dalam Islam. Nah, baik mengkhawatirkan dirinya saja maupun mengkhawatirkan bayi saja atau bahkan mengkhawatirkan kedua-duanya, disepakati oleh jumhur ulama bahwa semuanya itu yang menyusui melahirkan, maksud saya yang hamil dan menyusui itu boleh untuk mokel. Boleh tidak, itu menyepakati hal ini, tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ya, jadi ini keistimewaannya para ibu-ibu hamil dan ibu menyusui gitu ya Mbak ya. Oke. Lalu seperti apa misalnya? Konsekuensinya setelahnya gimana? Nah, ini Mbak Siva dan para pemirsa sekalian, setelah disepakati bahwa semua itu baik mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan anaknya atau khawatir dua-duanya, setelahnya gimana? Apakah free begitu saja? Terus dadah-dadah mangan gitu, makan di depan orang yang lain yang puasa, aku nyusoni gitu kan. Iya, sering jadi salah banyak paham gitu ya terjadi seperti itu. Tanpa tahu konsekuensinya seperti apa kan gitu. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya, apakah dipersamakan dengan orang yang sakit biasa? Dalam kitab Fiqhus Syam yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi itu dipertanyakan, tu'amilani muamalatal maridil adh. Wajib untuk mengqadanya. Alasannya apapun alasannya itu sama. Apakah dia itu mengkhawatirkan dirinya, jadi misalnya ibu sakit, gitu ya, yang namanya juga sedang hamil atau menyusui ya. Orang ini perempuan yang tahu ini. Ibu-ibu mesti sedang menyusui itu jam 6 pagi itu udah harus asupannya banyak gitu. Nah, maka kemudian berpuasa itu menjadi hal yang sangat berat. Maka kemudian oleh Islam diberi keringanan, dia dipersamakan dengan orang sakit, di mana boleh untuk tidak berpuasa tapi tetap wajib mengqadha. Sungguh istimewa ya Bu Nyai, seorang wanita itu dengan hukum-hukum. Betul. Akan tetapi ini saya ingin memberikan wawasan yang lebih begitu ya, tidak hanya yang
banyak beredar di masyarakat saja. Pada beberapa sahabat lain, pada sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas begitu ya, dan juga ada beberapa tabi'in itu mengatakan bahwa mereka itu wajib bayar fidyah saja, wajib bayar memberi makan pada orang miskin itu saja, tanpa wajib qadha. Nah, tanpa wajib qadha. Nah, ini kadang menjadi pembenaran bagi para ibu yang memang apa ya istilahnya lebih memilih untuk mengeluarkan fidyah daripada mengqadha, katanya. Iya, betul, daripada mengganti puasanya. Nah, itu memang ada di sebagian pendapat ulama seperti itu, sebagaimana diriwayatkan begitu ya dari Ibnu Abbas annahu kana ya'muru walidatan lahu hubla. Jadi beliau memerintahkan anak perempuannya atau istrinya ini ya yang sedang hamil, katanya antuftira fi syahri Ramadan, untuk buka, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa qala anti bimanzilatil kabir, kamu itu seperti orang yang sudah sepuh. Namanya juga sudah sepuh, jadi tidak diwajibkan berpuasa. La yatiqus siyam faftiri. Wes gak kuat kamu itu puasa, katanya, maka buka gitu. Berbukalah. Artian boleh itu tidak berpuasa. Wa at'imi an kulli yaumin nisfi sa'in. Asihlah makan atau bayar fidyah sebanyak setengah sok setiap hari terhadap satu orang miskin. Setengah sok. Nah, ini hitung-hitungannya. Jadi kalau memilih itu fidyah, nanti berapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, disebutkan Mbak Siva, setiap hari itu ada, hitung-hitungannya seperti ini. Satu soknya itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu takaran Baghdadi. Ini terjadi beberapa perubahan ini dari ulama-ulama salafiyah dengan ulama-ulama kontemporer ya. 1 mud itu kalau dulu dihitung 6 ons. 6 ons. Jadi kalau 4 mud dalam satu sok yang saya hitung, bukan setengah sok, dalam satu sok, kalau 4 mud dan dalam 1 mudnya adalah 6 ons, maka kemudian 6 kali 4. 24. Berapa itu, Mbak? 24 mud. 24 ons. Maka orang zaman dulu kan kalau zakat fitrah itu 4 ons. Berarti 2,4 kilo. Maka kemudian kalau orang dulu itu kalau zakat fitrah itu kan dicukupkan 2,5. Nah, fidyahnya itu setengahnya dari itu. Fidyah bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena hamil dan menyusui, itu setengah dari takaran zakat itu sendiri. Berarti kalau separuh takaran zakat berarti berapa, Nggih? 1,25 gitu ya. 1,25 itu. Iya, 1,4 kilo. Itu untuk takaran untuk tafsir lama gitu ya. Kalau untuk ulama-ulama kontemporer menghitung per mud itu rata-rata 7 ons gitu ya. Jadi makanya takaran zakat itu sekarang menjadi 2,7. 2 kilo lebih 7 ons. Nah, untuk pembayaran fidyah per hari setengah sok, berarti separuh takaran zakat. Berarti ini sekitar 1,4 kilo lah ya, 1,4 kilo ons begitu ya. Kurang lebih segitu. Nah, itu, Mbak. Iya, kurang lebih 1,4 kilo ons. Nah, ini dua pendapat ini tidak perlu
bukan berarti ya satu salah satu benar begitu. Ada alasan-alasan tertentu begitu ya. Memang ada bahkan ada yang mengatakan bahwa wajib mengkodok, wajib bayar fidyah. Ini agak abot. Kalau selama ini yang diperlakukan seperti itu adalah ketika melangkahi tahun berikutnya. Nah, ini hal yang berbeda lagi. Nanti kita bahas yang lain lagi. Lalu kemudian pada salah satu kitab di Fiqhus Syam itu Dr. Yusuf Qaradawi itu mengunggulkan yang mana gitu loh. Kesimpulannya itu yang mana yang diambil oleh beliau gitu. Iya, karena dari berbagai pendapat itu kemudian kita baiknya ambil yang mana. Kan gitu. Nah, kemudian huwa madhab Ibnu Umar wa Ibnu Abbas fi sya'nil mar'a allati yatawala 'alaihim al-hamlu wal irda. Nah, ini ternyata pendapat ulama-ulama kontemporer pun tidak kaku baku harus begini, tidak seperti itu Mbak Siva. Tapi masih melihat kondisi dulu. Misalnya katanya, saya lebih cenderung menggunakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa hanya wajib fidyah saja. Jika, ini ada jika si perempuan itu hamil, melahirkan dan menyusui, istilah Madura itu merdeh itu loh Mbak. Anaknya bawanya. Tiap setelah 2 tahun nyapeh, setelah nyapeh menyusui 2 tahun, hamil lagi. Nah itu terus menerus selama selama usia produktif, selama masa subur masih berlaku terus begitu. Itu biasanya terjadi di di sini dikatakan wah katakan katsirun minan nisa'i fil azminatil madiyah. Itu banyak terjadi pada perempuan-perempuan zaman dulu. Nenek-nenek kita, bahkan mungkin ibu kita masih ada yang gak leren gitu ya, terus gitu ya, tiap tahun, bahkan ada yang tiap tahun gitu, ada yang setelah nyapeh ada lagi, setelah nyapeh ada lagi. Nah, kan memang seperti itu ya Mbak ya, pada perempuan-perempuan zaman dulu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka ulama-ulama kontemporer itu mempersamakan ini sebagai orang yang memang sudah sepuh. Jadi memang tidak memungkinkan untuk ngodoi gitu. Jadi dia boleh hanya bayar fidyah terus. Kebayangkan hamil tahun 2020, 2021 menyusui, 2022 masih menyusui, bayar fidyah terus gitu. Kemudian 2023 meteng maneh. Terus seperti itu sampai selesai masa usia suburnya. Nah ini kapan apa yang ngodoi? Nah dengan kondisi seperti ini maka Syekh Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan ini mengambil pendapatnya sahabat Ibnu Abbas dan lain-lainnya itu dan para tabi'in. Kenapa? Ya karena memang tidak memungkinkan untuk mengkodok gitu kapan. Akan tetapi katanya amal mar'atul lati ta'adal fataratu hamliha, lek ternyata perempuan itu hamilnya kayak orang-orang sekarang di perkotaan, kayak orang-orang modern sekarang, katanya dikatakan di situ yang hamilnya dan menyusuinya itu tidak terus-menerus, bisa diatur. Seperti sekarang kan ada KB, ada beragam alat untuk melakukan keluarga berencana, untuk ikut keluarga berencana, katanya bahkan memang dibatasi fi hayatiha marrataini dalam hidupnya hamil menyusuinya itu 2 atau 3 kali saja. Nah, maka fal arjah antak dia kama huwa ra'yil jumhur. Maka
jika keadaannya demikian, yang lebih diunggulkan adalah dia harus mengqadha juga. Seperti itu, Mbak Siva. Nah, Subhanallah pada sekali dasarnya bisa sembarangan. Aku duit, aku tabungan beras misalnya, nggak mau aku ngodok malas aku poso, siang-siang enak makan es campur kan gitu. Ini nggak bisa seperti itu, tidak boleh sembarangan. Tapi Islam juga tidak akan memberatkan. Kalau ternyata kondisinya memang perempuannya nggak bisa ber-KB, nyambung terus punya anak gitu ya, nggak sempat ngodoi memang, maka diperbolehkan untuk hanya membayar fidyah saja. Ukurannya seperti tadi, per hari separuh takaran zakat. Nah, itu simpelnya, separuh takaran zakat. Seperti itu Mbak Siva tentang hamil, ibu hamil dan menyusui. Orang hamil menyusui dalam dalam berpuasa. Kalau terkait dengan nifas, saya pikir itu sudah clear ya, bahwa itu dipersamakan dengan orang haid. Jadi tidak karena nifas melahirkannya, tidak, tapi karena keluar darahnya itu. Jadi memang haram sudah bagi dia untuk berpuasa, sebagaimana dia diharamkan untuk baca Al-Quran, kemudian dia tidak boleh sholat, kemudian dia juga tidak boleh tawaf, gitu ya, juga tidak boleh istilahnya masuk ke masjid. Nah itu karena keluar darahnya, tidak ada kaitannya dengan hukum yang tadi ini. Maka persis seperti haid, dia wajib untuk mengqadha. Tidak ada karena dia khawatir atau apa, enggak ada. Jadi ya memang itu sudah baku, wajib untuk mengqadha begitu, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah begitu ya. Dikatakan bahwa Mu'adah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haidi taqdis shaum wala taqdis shalah. Nah, Mu'adah ini menanyakan menanyakan kepada Sayyidatina Aisyah, kenapa sih kok orang haid itu wajib untuk mengqadha puasanya, tapi lek sholatnya enggak usah. Gitu. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, qalat kana yusibuna dzalika ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is sholati. Saya itu memang pernah ke dalam kondisi seperti itu, kata Sayyidatina Aisyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan saya untuk mengqadha, mengganti puasa saya, tapi sholat puasa saya saja. Kalau sholat itu memang sudah karena diharamkan, jadi memang tidak boleh dilakukan. Oke, seperti itu Mbak Siva. Monggo. Subhanallah sekali ya, untuk materi kita hari ini begitu istimewanya seorang perempuan, hingga secara detail pun hukum-hukumnya juga harus benar-benar kita ketahui sebagai seorang wanita, begitu ya Bu Nyai ya. Betul Mbak Siva. Betul. Jadi seperti sebuah hukum selalu ada namanya ikhtilaf, ya Bu Nyai. Tetapi tentu ada yang lebih cocok. Nah, maka dari itu sore hari ini dengan bersama Bu Nyai Ayun, kita membahas masalah ini. Nah, ini Bu Nyai sudah ada yang bertanya Bu Nyai. Ini dari akun Facebook Buya Khomrin. Tanya Bu Nyai, apa bisa membayar fidyah tidak puasa bagi orang hamil atau menyusui diganti dengan selain apa yang diterangkan tadi? Dan apakah dosa bila fidyah tidak dibayar? Begitu Bu Nyai, monggo bisa dijawab Bu Nyai. Nggih. Tadi kan sudah cukup jelas ya, saya paparkan bahwa keputusan untuk mengganti, apakah itu diganti qadha saja atau diganti
saja. Nah, ini kan sudah saya jelaskan juga tadi. Jadi begini, saya ulangi saja bahwa memang tetap wajib mengkodok memungkinkan. Anaknya Ibu, siapa nih tadi penanya? Buya siapa? Mbak siapa? Dari Buya Khomrin. Dari akun Facebook Buya Khomrin. Oke, kalau kondisi kalau kondisi laki-laki karena namanya Buya ya. Kalau ternyata istrinya ini tidak memungkinkan, misalnya ya kondisi-kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terus gitu hamilnya, gitu rajin bikin umat gitu kan. Nah ini ya memang boleh untuk tidak, itu boleh, tapi harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya kalau di Semenanjung Arab dulu itu disebutkan disusain min hantotin, setengah sok dari gandum. Mungkin karena zaman itu di sana makanan pokoknya adalah di sini makanan, maka bayarnya harus pakai beras. Apakah dosa? Nah, karena ini adalah kewajiban, maka ketika kita tidak menunaikan kewajiban kita dosa. Nah, kalau memang ternyata istrinya atau si mbak ini, si perempuan ini diharuskan untuk mengkodok, tetap diganti. Seperti itu Mbak Siva ya. Iya. Kondisi yang lebih ngeri, kok ngeri apa ya? Yang lebih besar konsekuensinya adalah ternyata kita itu sakjane dalam hidup kita cuma punya 2, 3, atau 4 anak lah ya. Jadi kesempatan untuk mengganti puasa itu ada. Tapi kita mungkin lalai atau enggak nyempatkan diri atau kurang termotivasi sehingga sampai pada Ramadan berikutnya ini banyak bahaya. Maka kemudian menurut jumhur ulama dia tetap wajib untuk mengganti puasanya plus dia sebagai, jadi ketika seorang siswa punya kewajiban untuk mengerjakan PR dan dia terlambat mengerjakan PR-nya, maka oleh si guru ditambahi PR-nya atas keterlibatan. Jadi seperti itu. Kalau urusan apa ya, menyusui, mengkodoknya itu terasa berat. Ancen peran gender perempuan sesungguhnya ini saat ini. Kalau yang ibu-ibu lain, ibu yang sudah ibu-ibu itu tahu. Wah, saya belum ini Bu Nyai. Itu mudah-mudahan disegerakan. Amin. Jadi kalau ibu-ibu tahu, itu tahu betapa beratnya, lagi kehamilan itu sudah besar gitu, nggih. Kehamilan besar, kemudian puasa kalau jam duhur aja itu sudah menggigil lapar. Apa bedanya? Loh, jadinya makan ke kita ya. Maka kemudian itu diberi keringanan-keringanan. Nah, ya berat itu adalah nanti menggantinya. Apalagi misalnya kita umpamakan
tahun 2020 ini kehamilan usia kandungan 8 bulan. Bulan Syawal. 2021 nanti bayi usia bulan belajar jalan. Itu lagi banyaknya aksi. 1 tahun itu tentu akan kerasa abot kalau harus ganti selama hamil tahun 2020 ini. Tentu akan abot. Tetapi dirinya, motivasi intrinsiknya seperti apa. Dia ingin mengganti, yolah gak usah, toh bisa nanti bayar fidyah. Islam diperbolehkan, memang boleh. Tapi coba lihat lebih dalam lagi. Jangan-jangan jane saya itu kuat untuk mengqadha, untuk mengganti dalam tahun ini, tapi saya itu lebih ke tidak termotivasi. Nah, ini tugas suami-suami soleh ini untuk menemani dan memotivasi istri-istri solehahnya ini nanti seperti itu, Mbak. Nah, Mbak Siva, jadi seperti itu. Ibu sekalian itu harus memotivasi dirinya juga. Kalau ternyata ketika saya puasa saya sakit, ya mengqadhanya kondisinya tidak memungkinkan. Tapi nanti selesai, maka ya dikembalikan kayak tadi itu ke pendapat yang pertama bahwa dia dipersamakan dengan orang sakit biasa. Lewat selesai sakitnya, ya kewajiban-kewajiban itu tetap harus dilaksanakan kembali seperti semula. Mungkin seperti itu Mbak Siva, nggih. Iya, Bu Nyai. Ini ada satu pertanyaan lagi, dan ini pertanyaan untuk menutup perbincangan sore hari ini ya Bu Nyai. Ya, ternyata sudah hampir selesai ya Bu Nyai ya. Padahal membahas tentang wanita ini begitu luas ya Bu Nyai. Perempuan itu spesifik pokoknya. Iya Bu Nyai. Ini ada satu pertanyaan Bu Nyai yang juga tidak jauh dari pertanyaan pertama Bu Nyai. Ini juga dari akun Facebook Sylvia Munawaroh. Saya mau bertanya Bu Nyai, apakah fidyah itu boleh dibayar 1 kali? Seperti itu Bu Nyai. Jadi mungkin ada kurun waktu berapa hari untuk pembayaran fidyah? Apakah selama misalnya selama sepanjang itu tadi, selama berapa 30 hari mungkin, itu harus membayar fidyah terus. Nah, ini kemudian si dari akun Sylvia Munawaroh menanyakan, apakah fidyah itu boleh dibayar 1 kali seperti itu, Bu Nyai? Oke, Mbak Sylvia Munawaroh, ini jelas Mbak dibayar 1 kali. Ini maksudnya sekaligus mungkin ya. Jadi begini, tapi pada sebanyak apa hutangmu? Sebanyak apa hutang puasa kita? Nah, seperti itu. Misalnya puasa kita itu bolongnya 30 hari lah. 3 hari kita ini sebagai perempuan solihah mencoba untuk berpuasa, memotivasi diri, ternyata anaknya yang enggak banyak. Kemudian yang dilakukan oleh kita adalah 27 kan setengah takaran zakat. 27. Nah, jadi kalau setengah takaran zakat tadi 1,4 lah ya, kira-kira 1,4 kilo 4 ons, maka itu dikalikan 27. Mau akan dibayarkan sekaligus, boleh. Mau dibayarkan tiap hari, monggo, tidak masalah. Bayarkan sekaligus untuk ambil praktis juga boleh. Jadi permasalahannya bukan pada apakah sekali, 2 kali, bukan puasa kita seperti itu. Wah, jawabannya juga sudah
baik penyampaian materi ataupun semua jawabannya dari Ning Ayun, saya rasa sudah menjawab banyak pertanyaan yang menjadi polemik besar, polemik utama sebagai seorang wanita, Bu Nyai ya. Amin. Dan tidak terasa sudah di penghujung waktu, Bu Nyai. Ini juga sudah mulai suara-suara lantunan-lantunan ayat Al-Quran dari masjid pun juga sudah mulai terdengar sepertinya, Bu Nyai ya. Nah, kami persilakan kepada Bu Nyai untuk memberikan pertanyaan kepada 5 akun Facebook yang sudah akun Facebook yang sudah men-share ngaji online ini dengan minimal 5 kali. Saking ini Bu Nyai, saking groginya karena pematerinya Bu Nyai Ayun yang dibahas juga tentang seorang wanita. Jadi saya mau ngomong pun juga jadinya gelagapan ini. Bu Nyai, kami persilakan. Ini oke Mbak. Pertanyaan saya mungkin praktis saja. Saya ingin nanyakan berapa takaran fidyah bagi orang yang berhutang bulan Ramadan 2019 untuk dibayar setelah 2020 ini selama 20 hari. Jadi hutangnya 20 hari, dia tidak sempat membayar kemarin. Padahal dia hutangnya 2019 tapi belum sempat membayar hingga saat ini. Maka berapa jadinya yang harus dibayarkan fidyahnya? Seperti itu, nggih. Dengan takaran satu soknya itu 2,7. Seperti itu. Sudah cukup clear ya Mbak Siva ya? Nggih. Jadi ini pertanyaannya hitung-hitungan ya Bu Nyai ya. Enggak. Karena memang ini ya praktis selalu dapat pertanyaan yang sama menjelang puasa. Tanya ini aja kok enggak ya, kayaknya ini mungkin ini bisa menjadi informasi yang lebih luas kepada masyarakat gitu ya. Jadi berapa takaran fidyah yang harus dibayarkan ketika seseorang itu hutangnya melangkahi Ramadan selama 20 hari. Selama 20 hari. Selamat berhitung. Baik kepada penanya, kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah men-share live LTNNO ngaji online bareng Kiai pada sore hari ini, minimal 5 di grup Facebook. Nah, kami beri kesempatan untuk bisa menjawab dan akan diumumkan keesokan harinya. Oke, Mbak. Dan nantinya bagi yang berhasil menjawab akan kami beri voucher servis senilai Rp50.000 dari Gadget Service Center Lab Persada Lumajang. Yang melayani berbagai macam servis Bu Nyai. Jadi mulai dari servis laptop, handphone, printer, serta gadget lainnya. Jadi kalau nanti Bu Nyai ada permasalahan dengan elektronik, bisa langsung ke Lab Persada. Oke, terima kasih di rekomendasinya. Iya, dan bahkan bisa antar jemput juga ini Bu Nyai untuk servisnya. Jadi Bu Nyai nggak perlu ke Lab Persada, jadi tinggal calling aja Bu Nyai. Apalagi kan ini cocok buat saya yang nggak punya kaki cuma punya tangan. Iya Bu Nyai, apalagi kan sekarang waktunya karantina ya Bu Nyai ya, stay at home. Betul. Semua harus dilakukan dari rumah ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, Mbak. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Bu Nyai, untuk saat ini kita itu semua sedang diuji dengan sebuah penyakit Bu Nyai. Betul. Karenanya semaksimal mungkin kita harus bisa berlomba-lomba menjaga kesehatan. Iya, betul. Dan tidak boleh meremehkan sedikit pun. Biasanya kan Bu Nyai ya banyak tuh, cuman batuk biasa, akhirnya nanti sembuh gitu kan Bu Nyai ya. Nah sekarang kita harus bisa untuk lebih ini lagi, aktif lagi untuk kesehatan tubuh kita. Dan salah satunya ini Bu Nyai, Klinik NU dengan pintu terbuka, siap menerima dan membantu mengatasi keluhan segala sakit yang dialami Bu Nyai.
Oke, oh ya, Syarifuddin sudah bekerja sama dengan Klinik NU dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik dan pelayanannya luar biasa. Kemarin juga yang melakukan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 juga dari Klinik NU, alhamdulillah. Alhamdulillah, Dan ini Bu Nyai sebelum kita tutup kami persilakan kepada Bu Nyai untuk memberikan closing statement kepada kami semua, khususnya para wanita ini Bu Nyai. Iya, betul-betul. Jadi para pemirsa sekalian, Mbak Siva dan para ibu, para bapaknya juga, kalau secara materi tadi sudah clear saya sampaikan, tapi yang ingin saya closing statement adalah memang sebagai perempuan yang sedang hamil, menyusui, Anda saat ini sedang sangat produktif. Anda saat ini sedang membuat manusia. Jadi Anda sangat produktif. Untuk itu, jenengan semua tidak perlu terbebani dengan hal itu. Islam itu memudahkan. Jadi jika memang jika memang sedang dalam keadaan sangat tidak bisa untuk berpuasa, Islam berikan jalan keluar sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi. Demikian para bapak, monggo ibu-ibunya ditemani, dimotivasi untuk juga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ketika si ibunya sedang ingin mengqadha di hari bukan bulan puasa, si bapaknya tetap nuntut macam-macam, masa wakeh ibunya lagi mengqadha. Kan itu garet drop juga itu Mbak Siva. Jadi monggo saling mendukung bapak-bapaknya, mendukung ibu-ibunya untuk tetap bisa beribadah dengan baik, dan si ibunya juga harus termotivasi untuk melaksanakan ibadah dengan baik, diniati untuk masani anak, diniati untuk anak. Bismillah, mudah-mudahan jadi anak yang sedang dalam janin kita atau sedang kita susui itu bisa menjadi anak yang salih-salihah, begitu. Amin ya rabbal alamin. Wah, sepertinya memang ibadah rumah tangga ini sepertinya memang indah sekali ya Bu Nyai ya. Ya, segera ya Mbak Siva. Apalah saya Bu Nyai yang masih belum ada Bu Nyai, yang masih belum menikah. Semoga segera. Amin ya Allah di bulan Ramadan. Amin. Nggih Bu Nyai, terima kasih untuk closing statement-nya. Sama-sama Mbak. Kami juga mohon maaf Bu Nyai apabila ada salah kata, baik juga kepada seluruh pemirsa. Sama-sama, saya juga mohon maaf pada para pemirsa, terutama jika ada salah-salah kata. Segala kekurangan datangnya dari kami dan segala kelebihan datangnya hanya dari Allah semata. Benar sekali Bu Nyai. Subhanallah. Sore hari ini sepertinya dinginnya suasana sampai ke dingin hati gini Bu Nyai ya. Nggih Bu Nyai. Nggih, baik. Bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, pemenang untuk kuis Ramadan kali ini yang diadakan oleh Ngaji Online Bareng Kiai akan diumumkan di fanpage LTNNU Lumajang. Nah, oleh karenanya ikuti terus fanpage LTNNU Lumajang agar mendapatkan tausiah dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Nah, akan lebih satu hati ketika kita juga mendengarkan langsung dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Baik, untuk sore hari ini kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.